Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Binti Karomah SSI MSI. Saya adalah salah satu dosen matematika di program studi arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Surakarta, Jawa Tengah. Perkenalkan, saya menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Matematika 1 pada program studi arsitektur dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Matematika 1 saya ajarkan pada mahasiswa program studi arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Surakarta. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran. Sebelumnya saya akan memulai dengan deskripsi mata kuliah Matematika 1. Mata kuliah Matematika 1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi arsitektur yang nantinya juga akan dilanjutkan dengan mata kuliah Matematika 2 dan Matematika 3. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait dengan dasar-dasar matematika yang diperlukan pada mahasiswa arsitektur, di mana di dalamnya memiliki konsentrasi pada pemahaman mahasiswa tentang konsep-konsep yang ditekankan pada penerapan dalam bidang rekayasa teknik dan juga membantu menyelesaikan masalah dalam bidang teknik. Selain itu, juga mengembangkan kemampuan menyelesaikan permasalahan dasar dengan konsep dasar matematika, terutama dalam anatomi bangunan. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah Matematika 1 ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar matematika seperti bilangan real, himpunan, relasi, fungsi, matrik, limit, turunan, geometri, dan juga mampu menyelesaikan masalah-masalah matematika yang terkait dengan perancangan. Misalkan menerapkan konsep turunan dalam bidang keteknikan, membuat tabel, menggambar grafik fungsi, kemudian menghitung luasan dalam sebuah proyek, dan juga mengaplikasikan dasar-dasar geometri terhadap anatomi bangunan. Adapun persentase penilaian dalam mata kuliah Matematika 1 yang saya lakukan adalah terdiri dari kuis, kemudian tugas, UTS, UAS, dan juga kehadiran dan keaktifan, di mana masing-masing mempunyai persentase sendiri-sendiri, di mana kuis 1 dengan persentase 5%, kemudian tugas 1 10%, UTS 30%, kuis 2 5%, tugas 2 10%, UAS 30%, dan juga kehadiran dan keaktifan sebanyak 10%, di mana totalnya adalah 100%. Adapun teknik atau indikator penilaian yang saya lakukan tadi, saya berikan ilustrasi, yaitu untuk kuis 5% itu penilaiannya berdasarkan kepada pemahaman mahasiswa dalam menjawab soal terkait dengan materi perkuliahan pada pertemuan tersebut. Kemudian untuk tugas, baik itu tugas 1 maupun tugas 2 dengan persentase 10%, itu penilaiannya berdasarkan kualitas, kreativitas, dan relevansi tugas yang dikerjakan mahasiswa. Kemudian untuk UTS dengan persentase 30%, yaitu penilaian kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan konsep yang telah diajarkan selama 7 kali pertemuan. Kemudian untuk UAS sebanyak 30%, yaitu mencakup ujian seluruh materi yang telah diajarkan selama 1 semester atau 14 kali tatap muka untuk mengukur pemahaman mahasiswa secara menyeluruh terhadap materi pembelajaran. Kemudian untuk keaktifan dan juga kehadiran dengan persentase 10%, yaitu penilaian terhadap kreativitas mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dan juga kontribusinya dalam diskusi kelas, biasanya dalam bentuk small group discussion. Kemudian materi perkuliahan yang saya ajarkan untuk Matematika 1 diantaranya adalah sistem bilangan real, himpunan dan sifat-sifatnya,
kemudian relasi, fungsi dan sifat-sifatnya, kemudian matrik beserta sifat-sifatnya, kemudian limit beserta contohnya, kemudian turunan dan aplikasinya dalam bidang teknik, dan juga geometri dan aplikasinya dalam bidang teknik. Adapun referensi yang saya pakai untuk mengajar ini adalah dari buku teks maupun e-book yang kaitannya dengan matematika 1, kemudian jurnal terkait dengan tema pembelajaran, dan juga YouTube berkaitan dengan tema pembelajaran, di mana referensi ini sudah saya berikan ke mahasiswa melalui Google Classroom sebelum pertemuan kita laksanakan. Adapun sistem perkuliahan atau pembelajaran pada prodi arsitektur itu sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan 1 sampai 7 itu adalah mahasiswa belajar di kelas. Kemudian pertemuan ke-8 itu adalah UTS secara tatap muka. Kemudian pertemuan 9 sampai dengan 15 adalah mahasiswa belajar lagi di kelas secara tatap muka. Kemudian pertemuan ke-16 adalah UAS yang dilaksanakan secara tatap muka. Kemudian sistem pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk pertemuan atau pembelajaran secara sinkronus dilaksanakan dengan cara penjelasan materi di kelas, kemudian ada diskusi dalam bentuk small group discussion, dan juga kuis maupun tugas. Kemudian untuk pembelajaran secara asinkronus yaitu berupa diskusi atau konsultasi di luar kelas melalui WhatsApp group, dan juga mahasiswa bisa mengakses materi atau penugasan di Google Classroom untuk masing-masing mata kuliah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah Matematika 1 untuk mahasiswa program studi arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Surakarta. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan bagaimana proses pembelajaran saya di kelas yang saya lakukan secara asinkronus dengan mahasiswa mata kuliah Matematika 1. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Semua sudah hadir ya di kelas ini ya untuk pengajaran saya ya? Oke, sudah hadir sepertinya. Oke, berarti siang hari ini kita tinggal ya. Oke, good. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya saya mohon maaf ya. Jadi karena habis kecelakaan, jadi saya hanya bisa berdiri di sini, tidak bisa berputar mengenai kalian. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, apakah semua sudah belajar materi yang saya share? Sudah. Beneran sudah ya? Oke, berarti semua sudah siap membaca materi pada siang hari ini. Oke, saya lanjutkan. Kalau ini adalah pertemuan kita kedua dalam semester ini. Kemarin kaitannya dengan kontrak perkuliahan, kemudian terkait dengan materi, referensi yang kita pakai sudah saya jelaskan pada minggu kemarin. Oke, sekarang langsung kita masuk di materi. Oke. Jadi matematika 1 kita mulai dengan pembelajaran himpunan, relasi, dan fungsi. Jadi nanti ada 3 item materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Oke, baik. Saya mulai dari himpunan. Kalau teman-teman ini ya berbicara tentang himpunan, maka apa yang harus kita lakukan? Definisi dulu. Definisi dari himpunan adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas ya. Ini saya
yang namanya adalah intersection atau irisan. Misalkan di situ adalah diagram Venn yang saya berikan. Itu himpunan A adalah 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian B itu adalah 4, 10, 14, 18. Maka A irisan B itu adalah 4, 10. Intinya apa? Sebuah irisan adalah himpunan yang masuk di dalam himpunan A, tetapi dia tidak masuk ke dalam himpunan B, gitu ya. Kemudian saya lanjutkan. Yang kedua adalah gabungan. Kalau kita berbicara gabungan, berarti gabungan itu adalah gabungan dari kedua himpunan tersebut. Makanya di sini ketika saya berikan contohnya A itu adalah 258 dan juga B itu adalah 7522, maka A gabung B adalah semua anggota-anggota yang berada di himpunan A maupun di himpunan B. Oke, itu adalah gabungan atau himpunan. Jadi masing-masing punya ciri khas sendiri atau punya definisi sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah komplement. Ya, ini yang agak beda ya. Di situ definisinya adalah X anggota U dan X bukan anggota A. Ya. Jadi kalau saya berikan contohnya A itu adalah 1379, maka A komplement berarti apa? Berarti anggota-anggota yang tidak masuk ke dalam himpunan A, akan tetapi dia masuk ke dalam himpunan U, ya. Jadi itu materi pertama yang saya sampaikan tentang himpunan. Nah, sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, ini ada yang bisa kasih contoh nggak sih? Contoh real di sekitar kita aja atau di kelas ini aja. Apa sih contoh dari himpunan itu? Siapa yang bisa jawab? Nanti saya berikan poin. Oke, Mbak cerita. Contoh dari himpunannya yaitu dari mahasiswa matematika satu prodi arsitektur, yang dimana anggotanya terdiri dari saya, Suci, Eka, Gabriela, dan Andika, dan lain-lain. Dimana anggota tersebut itu yang semua mahasiswa yang termasuk dalam himpunan tersebut. Oke, terima kasih Mbak cerita. Contoh realnya ya dari himpunan. Tapi saya masih pengen coba ini. Ada nggak yang mau memberikan tanggapan dari siapa yang Mbak cerita? Mbak Eka, silakan Mbak Eka. Gimana? Tanggapannya gimana dari yang disampaikan Mbak cerita tadi? Contoh cerita saya sebenarnya karena definisi dari himpunan itu adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Oke, jadi titik poin dari sebuah himpunan adalah segala sesuatu atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi sudah tepat sekali ya bahwasanya himpunan mahasiswa matematika 1 program studi arsitektur. Anggotanya apa? Anggotanya berarti Mbak Julita, Mbak Eka, Mas Adi, Mas Andi, Mas Yosapa, dan lain sebagainya. Oke, berarti semua sudah paham ya dengan himpunan ya? Oke, baik. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Yang kedua adalah relasi. Kalau kita bicara relasi, berarti itu adalah ada hubungannya. Nah, definisi dari relasi itu apa? Relasi adalah himpunan dari pasangan terurut yang memenuhi aturan tertentu. Kalau teman-teman lihat dari diagram Venn-nya, itu ada himpunan A dan juga himpunan B yang sama-sama memiliki relasi atau hubungan. Jadi ada pasangan dari anggota A ke anggota B. Itu adalah relasi. Jadi poinnya adalah himpunan dari pasangan A dipetakan ke himpunan B. Kemudian kalau ini saya berikan contoh lagi, ini merupakan sebuah relasi. Relasi dari mana? Relasi dari himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3 ke himpunan B yaitu U, V, dan B. Jadi seperti itu yang dinamakan apa? Relasi. Oke. Kemudian kalau kita sudah belajar relasi, kita akan masuk ke dalam sebuah fungsi. Nah, fungsi itu adalah sebuah misalkan di sini saya berikan definisinya ya. Jadi ketika ada relasi dari A ke B, itu dinamakan fungsi dengan syarat apa? Syaratnya adalah setiap elemen di A dihubungkan tepat satu ke himpunan
injektif. Kemudian kita lihat bedanya dengan yang kedua. Kalau kedua adalah fungsi pada atau subjektif. Nah, penekanannya di mana? Kalau tadi kan harus dipetakan satu-satu. Nah, ini beda lagi. Kalau fungsi itu subjektif, berarti syaratnya adalah yang domain atau daerah B itu harus dapat pasangan semua. Tapi dia boleh double ya. Dia boleh double. Jadi itu adalah syaratnya. Kembali kita lihat diagram pennya. Kenapa di situ saya tanda merah? Ada yang tahu nggak? Jadi di situ saya tanda merah itu karena A dan C itu dipasangkan ke satu. Itu boleh kalau dalam fungsi subjektif karena dia boleh diletakkan lebih dari satu. Kemudian kita lihat yang daerah B, kita lihat ya 1, 2, 3 dapat pasangan semua atau enggak? Dapat ya, dapat karena itu adalah syarat dari fungsi subjektif itu ya. Jadi kita belajar tadi hubungan, kemudian relasi dan fungsi. Dari sini ada yang masih mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham berarti siap saya berikan apa? Kuis. Nah, ini nanti ada kuis, siapa yang bisa jawab nanti saya berikan skor atau penilaian. Ini ada dua gambar ya, atau ada dua buah diagram pen. Dari diagram pen 1 itu coba dijelaskan itu termasuk fungsi apa? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Mas Yusuf, silakan. Kalau dari yang gambar itu fungsi induktif ya Bu. Karena kan yang di kelompok A itu dia memetakan satu-satu di bagian yang B. Makanya itu fungsi injektif. Oke. Jadi untuk soal yang pertama seperti tadi sudah disampaikan Mas Yusuf, itu adalah merupakan fungsi injektif atau satu-satu karena dia dari himpunan A tepat memetakan satu nggak ada ya double. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Kemudian masih ada satu ini, siapa yang bisa jawab lagi? Oke, sebelahnya Mas Aji silakan dijelaskan. Kalau pada gambar 2 itu menurut saya ada fungsi subjektif atau fungsi pada karena di himpunan B itu ada yang mendapatkan pasangan double. Oke. Sehingga bukan pasangan injektif. Oke. Terima kasih Mas Aziz. Jadi gini teman-teman ya, apa yang sudah disampaikan Mas Aziz itu adalah benar. Jadi contoh soal nomor 2 adalah fungsi subjektif. Karena kenapa? Itu pasangannya ada yang double. Tapi himpunan B dapat pasangan semua, nggak ada yang jomblo. Oke, berarti saya pikir teman-teman sudah paham ya karena sudah belajar materi. Kemudian tadi teman-teman sudah menjawab kuis. Kemudian saya juga sudah menjelaskan semua materinya, gitu ya. Jadi berarti kalau sudah paham semua, berarti siap saya berikan tugas ya, tugas 1 ya. Siap. Oke, ya. Jadi nanti tugas 1 sudah saya upload di link tersebut ya. Nanti dikumpulkan sekarang. Dikumpulkannya adalah sebelum pertemuan 3 ya. Jadi nanti teman-teman mengumpulkan di link tersebut ya. Jadi kesimpulan kita pada kuliah kali ini adalah kita belajar tentang himpunan, relasi, dan fungsi ya. Minggu depan nanti materi juga akan saya upload di Google Classroom dulu ya, biar teman-teman juga bisa belajar. Untuk minggu depan kita ada materi tentang turunan dan juga penerapannya, gitu ya. Harus tetap semangat ya. Oke, bagus. Nah, ini sebelum saya akhiri pertemuan, saya kasih semangat siang ini karena kita sudah siang ya. Ini adalah sebuah suara hati ya, bukan kata bijak ya. Yang pertama, matematika itu seperti cinta ya. Kadang-kadang sulit dimengerti, tapi seiring waktu semakin dipahami semakin menyenangkan ya. Betul nggak ya? Kemudian yang kedua, jika orang tidak percaya bahwa matematika itu sederhana, berarti mereka itu tidak menyadari betapa rumitnya kehidupan ini. Jadi intinya teman-teman, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga tetap semangat untuk sampai pertemuan selanjutnya karena ini baru semester 1 dan juga baru pertemuan awal gitu ya. Terima kasih untuk kehadirannya siang hari ini. Jangan lupa isi presensi ya. Jadi nanti presensi sesuai dengan pertemuan kedua hari ini ya. Terima kasih.
selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat ya. Oke. Demikian deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Matematika 1 pada mahasiswa program studi arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Surakarta. Semoga dengan deskripsi singkat ini memberikan gambaran mengenai kinerja saya dalam bidang pengajaran, khususnya pada mata kuliah Matematika 1. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dijendikti. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Surakarta dan juga seluruh panitia sertifikasi dosen pada perguruan tinggi yaitu Universitas Surakarta yang sudah membantu memfasilitasi kami dalam proses sertifikasi ini. Selanjutnya tak lupa juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada atasan, kemudian rekan sejawat dosen dan juga mahasiswa, khususnya adalah program studi arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Surakarta. Akhir kata, saya Binti Karomah SSI MSI menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam proses pembuatan video pembelajaran ini. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.